Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Selamat datang di channel Mazaya Story. Hari ini saya akan menceritakan kisah wanita cantik dibayar 150 miliar. Tapi apa yang terjadi di istana bikin merinding. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan komentar sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan jadi amal jariah. Mentari pagi baru saja menyemburat di balik bukit kecil yang memeluk desa Pesanggerahan, sebuah kampung tenang di lereng Lumajang, Jawa Timur. Di balik ketenangan itu, seorang perempuan muda tengah berjalan pelan menyusuri jalanan berbatu, menenteng koper usang berwarna merah. Dialah Raina, 28 tahun, gadis desa yang baru saja kembali dari Arab Saudi setelah 5 tahun bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Waduh, Raina? Panjenengan wes Bali? Masya Allah, kok enggak kabar-kabar? Enduk, seru Bu Ismi, tetangga yang sedang menyapu halaman rumah. Raina tersenyum tipis, menahan perasaan campur aduk. Baru semalam nyampe. Bu, saya juga nggak sempat ngabarin siapa-siapa. Langkah kakinya terhenti di depan sebuah rumah tua berdinding papan. Rumah masa kecilnya. Ia mengetuk pelan pintu yang setengah terbuka. Dari dalam, suara batuk dan langkah tergesa menyambut. Muncullah Pak Dirman, ayahnya yang kini terlihat jauh lebih tua dari yang ia ingat. Raina. Allah, anakku. Gumam Pak Dirman sambil memeluk tubuh Raina dengan erat. Tak ada tangis, hanya pelukan panjang yang menyimpan ribuan kata yang belum sempat diucapkan selama bertahun-tahun. Namun, kepulangan Raina ke kampung bukan tanpa beban. Desas-desus mulai beredar pagi itu. Katanya Raina pulang dari Arab, tapi suaminya nggak ikut ya? SSST, katanya malah kerja di Istana Raja. Ada yang bilang dia disuruh rawat anak sultan langsung. Warga kampung tak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka. Raina hanya tersenyum simpul setiap kali ditanya. Ia belum siap bercerita tentang segalanya. Tentang apa yang benar-benar terjadi di tanah Arab. Tentang alasan kenapa ia tiba-tiba harus kembali ke Indonesia dengan koper penuh uang, tapi tanpa perhiasan ataupun senyum. Di malam harinya, di kamar kecilnya, Raina membuka koper besar merah itu. Isinya hanya beberapa baju, segepok dokumen, dan satu amplop tebal berisi lembaran dolar. Ia mengeluarkan sebuah foto kecil dari saku dalam koper. Terlihat wajah seorang anak kecil berkebangsaan Arab, dengan mata sendu dan rambut keriting. Di balik foto itu tertulis tangan halus. Untukmu, Raina. Dari Amir. Wajah Raina berubah. Ia menggenggam foto itu erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Kenangan pahit dan manis di Riyadh mulai membanjiri pikirannya. Termasuk hari ketika ia pertama kali bertemu anak itu. Anak yang mengubah takdirnya. Anak seorang sultan. Dan hari itu pun datang. 2 mobil hitam berplat diplomat tiba-tiba muncul di ujung jalan desa. Warga geger. Dari dalam mobil, keluar 2 pria Arab berjas hitam dengan kacamata gelap. Satu dari mereka membawa koper lain, lebih besar dan lebih berat. Warga hanya bisa melongo. Mereka menuju ke rumah Raina. Tanpa banyak bicara, pria berkumis itu menyerahkan koper itu langsung ke tangan Pak Dirman. Sultan memberikan ini. Untuk jasa anakmu, ucapnya dengan bahasa Indonesia patah-patah. Tapi, kami datang bukan hanya untuk itu. Terus, untuk apa, Tuan? Tanya Pak Dirman gugup. Pria itu menatap Raina dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang tenang tapi tegas. Kami butuh dia kembali. Tapi bukan untuk bekerja. Untuk menjadi ibu bagi putra Sultan. Sore itu, hujan turun rintik-rintik. Rumah Raina mendadak ramai. Warga berkerumun di kejauhan, menyaksikan mobil-mobil asing yang parkir di tanah becek depan rumah Pak Dirman. Tapi suasana di dalam rumah jauh lebih tegang dari sekadar hujan atau tatapan heran warga kampung. Duduk di hadapan Raina,
Dua pria Arab itu tampak serius. Salah satunya membuka koper hitam yang mereka bawa. Isinya bukan uang, bukan juga emas atau perhiasan, tapi tumpukan dokumen, foto, dan rekaman video kecil yang menunjukkan seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun. Anak itu sedang duduk di lantai marmer sebuah ruangan mewah. Matanya sembab. Ia menggambar sesuatu di kertas dengan pensil warna. Dan di pojok video itu, terdengar suara lirih. Ana uhibuk, Ummi Raina. Tubuh Raina seketika lemas. Tangan kirinya bergetar. Itu suara Amir. Anak yang pernah ia rawat di Riyadh selama 3 tahun penuh. Anak yang setiap malam memanggilnya Ummi karena tak pernah mengenal ibu kandungnya sendiri. Dia masih ingat saya, bisik Raina lirih. Anak itu bukan anak biasa, ujar pria Arab yang lebih tua, mengenalkan dirinya sebagai Hamad, sekretaris pribadi Sultan. Dia pewaris tahta. Ibunya sudah lama tiada. Dia tidak dekat dengan siapapun, kecuali satu orang. Kamu, Raina. Pak Dirman nyaris menjatuhkan gelas teh di tangannya. Maksudnya, Raina ini. Betul, jawab Hamad. Dia satu-satunya yang bisa membuat Amir bicara, tertawa, makan, bahkan tidur nyenyak. Setelah Raina pulang, anak itu berubah drastis. Ia tidak mau makan, tidak bicara, bahkan pernah mencoba menyakiti dirinya sendiri. Sultan panik. Hening. Yang terdengar hanya suara tik-tik hujan di atap genteng. Raina mengusap matanya perlahan. Semua kenangan kembali berputar seperti kilatan kilat di dadanya. Ia ingat malam-malam ketika Amir menggigil ketakutan saat lampu padam. Ia ingat bagaimana ia menenangkan anak itu dengan nyanyian Jawa. Ia bahkan ingat, Amir pernah berdoa di sajadah kecil milik Raina dan menyebut nama Allah sambil berkata, "Kalau Allah baik, kenapa ibu saya nggak pulang?" Saat itu, Raina hanya bisa menangis diam-diam. Kini, mereka datang lagi, memintanya kembali. Namun bukan sebagai TKW, melainkan sebagai sosok yang jauh lebih besar dari itu. Sebagai ibu dari anak sultan. Dan bukan sekadar ibu pengganti, tapi satu-satunya wanita yang bisa menyelamatkan pewaris kerajaan Arab tersebut dari kehancuran mental. Sultan bersedia membayar berapapun agar kamu kembali, ujar Hamad pelan. Kamu tidak akan bekerja. Kamu hanya perlu hadir di hidup anak itu, dan kamu bebas memilih apapun. Termasuk tinggal di Indonesia, jika kamu mau. Pak Dirman tertegun. Maaf Tuan, ini semua seperti mimpi. Tapi kenapa anak saya? Apa tidak ada wanita lain di kerajaanmu? Hamad tersenyum kecil, getir. Karena tak ada yang bisa menggantikan cinta tulus. Dan Raina tidak pernah memanfaatkan kedekatannya untuk kekuasaan. Ia tulus. Dan itulah yang Amir butuhkan. Raina menunduk. Dadanya sesak. Ia ingin menolak. Tapi bayangan Amir, sendirian di balik jendela istana, memanggil-manggil namanya dalam diam. Namun, tepat saat ia ingin menjawab, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal. Kau pikir hanya Sultan yang menginginkanmu kembali? Hati-hati. Kebenaran belum terungkap semuanya. Wajah Raina mendadak pucat. Ia menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Dan semua orang di ruangan itu belum tahu bahwa akan ada seseorang dari masa lalu Raina yang akan membahayakan semuanya. Malam itu, langit dusun Pulau Sari diliputi kabut tipis. Hujan reda, namun udara masih dingin. Raina terduduk di depan kamarnya. Ponsel masih tergenggam erat. Pesan misterius itu membuat pikirannya tak tenang. Kau pikir hanya Sultan yang menginginkanmu kembali? Hati-hati. Kebenaran belum terungkap semuanya. Siapa yang mengirim pesan itu? Bagaimana dia bisa tahu tentang kedatangan Hamad dan rencana Sultan? Dan apa maksud dari kebenaran? Raina berusaha memejamkan mata, tapi suara-suara dari masa lalu muncul seperti mimpi buruk. Ada satu nama yang terus bergema dalam pikirannya. Farhan.
Farhan adalah pria Arab yang dulu bekerja sebagai pengawal istana saat ia masih jadi pengasuh Amir. Pria itu pernah menyatakan cinta secara terang-terangan. Tapi Raina menolaknya karena ia tahu Farhan tidak benar-benar tulus. Farhan pernah marah, bahkan mengancam. Namun malam itu, setelah penolakan itu, ia menghilang dari istana. Dan sekarang, mungkinkah dia yang mengirim pesan itu? Pagi harinya, Raina memutuskan untuk berbicara langsung kepada Hamad sebelum mengambil keputusan besar. Mereka bertemu di beranda rumah dengan secangkir kopi pahit dan udara sejuk pegunungan. "Apa Farhan masih bekerja di istana?" tanya Raina, memecah keheningan. Hamad terdiam. Terlihat ragu, sebelum akhirnya menjawab pelan. "Tidak. Ia dipecat oleh Sultan setahun lalu." "Kenapa?" "Karena dia ketahuan menyimpan foto-foto pribadi Amir dan kamu. Bahkan mencoba menyelundupkan dokumen rahasia keluar istana." Raina menatap tajam. Dadanya berdebar. "Dan dia sekarang di mana?" "Kami tidak tahu. Terakhir terlihat di Dubai. Tapi ada desas-desus. Dia kembali ke Indonesia." Raina menarik napas dalam-dalam. Ia merasa ada yang lebih besar dari sekadar tawaran 150 miliar. Ia sedang diseret masuk ke pusaran yang tak bisa ia lihat ujungnya. Tapi satu hal pasti, ia harus kembali. Bukan demi uang, tapi demi Amir. "Aku akan ikut kalian," ucap Raina mantap. "Tapi dengan satu syarat." "Apa itu?" "Aku harus tahu siapa yang memburuku." 3 hari kemudian, Raina berangkat. Bandara Juanda ramai. Namun langkahnya mantap. Ia mengenakan kerudung biru muda dan ransel kecil. Di tangannya, boarding pass kelas utama, hadiah Sultan. Di kejauhan, seorang pria berjaket hitam memperhatikannya dari balik koridor kaca. Matanya tajam, senyum licik menyeringai di wajahnya. Ia memegang ponsel, membuka pesan, dan mengetik. "Dia naik pesawat pagi ini. Pastikan dia tidak kembali dengan selamat." Raina belum tahu bahwa di tanah Arab nanti, bukan hanya cinta Amir yang menunggunya, tapi juga bahaya yang akan menguji segalanya. Langit Riyadh membentang biru saat pesawat yang membawa Raina mendarat di Bandara King Khalid. Udara panas menyambut kulitnya yang lama tak merasakan gurun. Di balik masker dan kerudung, matanya mengamati sekeliling. Hati-hati. Ia tidak lagi datang sebagai pembantu biasa. Kali ini, ia datang sebagai wanita yang tengah diburu. Di pintu keluar, Hamad sudah menunggu dengan sopir istana. Mobil SUV hitam melaju menembus jalanan kota, menuju kompleks kerajaan. "Istana sudah berubah," ujar Hamad sambil tersenyum. "Tapi Amir, ia tidak berubah. Masih terus memanggil namamu saat tidur." Raina mengangguk pelan. Di dadanya, perasaan campur aduk. Rindu, takut, dan penasaran bergumul jadi satu. Sesampainya di istana, semua terasa megah. Namun ada hawa aneh yang membuat bulu kuduk Raina meremang. Para pelayan baru menunduk sopan, tapi sorot mata mereka mengamati tajam. Seperti ada bisik-bisik yang menyebar sejak kabar kepulangan Raina. Kamar Amir berada di lantai 2. Didekorasi dengan tema angkasa luar, favorit sang bocah. Ketika pintu dibuka, Raina melihat seorang anak lelaki berdiri memunggungi jendela, tubuhnya tegak namun kurus. "Amir," bisik Raina. Anak itu berbalik, matanya membelalak, dan dalam sekejap, ia berlari memeluk Raina erat-erat. "Ummi!" Pelukan itu membuat air mata Raina tumpah. Ia mencium rambut Amir, membelainya seperti dulu, seolah waktu berhenti sesaat. Namun malam harinya, saat Raina sedang mengganti piyama Amir, bocah itu berkata pelan, "Ummi, ada orang jahat di istana. Dia sering mengintip kamar Amir saat malam." Raina membeku. "Siapa, Nak?" "Aku tidak tahu. Tapi dia bau seperti parfum asing dan dia punya kalung ular." Raina langsung teringat sesuatu. Kalung itu,
Dulu milik Farhan. Ia pernah memamerkannya dengan liontin berbentuk kepala ular perak. Apakah Farhan menyusup kembali ke istana? Esoknya, Raina tak buang waktu. Ia menyusuri lorong-lorong istana, mencoba membaca situasi. Hingga ia melihat pria bertubuh tinggi menyelinap masuk ke ruang dapur rahasia di belakang kamar Amir. Ia mengendap pelan. Nafasnya tertahan. Tangan meraba dinding, mencari sandaran. Ketika mendekat, pintu itu tiba-tiba terbuka lebar. Brak! Raina bersembunyi cepat di balik lemari. Langkah kaki berat melewati lorong. Dari balik celah, ia melihat sepasang sepatu bot hitam. Suara berat terdengar dari telepon genggam pria itu. Putri sudah kembali. Tapi kita akan habisi dia sebelum dia tahu rahasia istana yang sesungguhnya. Putri? Siapa yang dimaksud? Raina? Atau ada wanita lain? Dan rahasia istana? Raina sadar, tugasnya lebih berat dari yang ia kira. Bukan sekadar mengasuh Amir, tapi mengungkap konspirasi yang telah lama disembunyikan. Konspirasi yang bisa mengguncang tahta sultan. Pagi buta, sebelum matahari muncul, Raina sudah bersiap. Ia tahu, rahasia yang disebut pria semalam bukan sekadar bisikan kosong. Ada sesuatu yang sangat penting tersembunyi di balik tembok istana. Sesuatu yang selama ini tak pernah ia duga. Ia menatap Amir yang masih tertidur lelap. Wajah bocah itu damai. Tak tahu bahwa dunianya sedang dalam bahaya. Raina mengecup keningnya perlahan. Lalu mengambil senter kecil dan sisa kunci-kunci lama yang dulu pernah ia simpan sebelum pulang ke Indonesia. Tujuannya jelas. Ruang bawah tanah. Dulu, saat masih menjadi asisten pribadi Permaisuri, ia pernah tidak sengaja melihat pintu tua di balik rak buku ruang tamu istana sayap barat. Saat itu, ia tak berani menyentuhnya. Tapi sekarang, semuanya berubah. Raina menyusuri lorong, berjalan pelan agar tak menimbulkan suara. Beberapa penjaga sudah mulai patroli, tapi ia tahu celah-celah tempat bersembunyi. Saat ia sampai di ruang tamu itu, rak buku besar masih berdiri seperti dulu. Dengan hati-hati, ia geser satu persatu buku hingga jari-jarinya menyentuh tonjolan kecil di sisi kanan rak. Klik. Rak itu bergeser sedikit, memperlihatkan pintu besi tua berkarat. Masih di sini, bisiknya. Dengan kunci lama yang ia simpan, ia mencoba satu persatu. Suara klik terdengar. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bau apek dan dingin. Tangga sempit menurun tajam ke bawah. Udara lembab membuat napasnya sesak, tapi ia terus melangkah. Di ujung tangga, sebuah ruangan kecil menyambutnya. Dinding dipenuhi peta lama, foto-foto, dan kotak besi besar bertuliskan cap kerajaan. Raina membuka kotak itu. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen. Surat-surat dengan cap merah, foto-foto Farhan bersama orang asing, bahkan ada kontrak kerjasama ilegal antara salah satu pangeran dengan kelompok bersenjata dari luar negeri. Raina menutup mulutnya, nyaris menjerit. Astagfirullah, jadi ini yang disembunyikan selama ini. Langkah kaki terdengar di atas. Raina panik. Ia mematikan senter dan menempel ke dinding. Suara tumit sepatu mendekat cepat. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala. Di depannya, berdiri Farhan. Kukira kau sudah mati di Indonesia, Raina, katanya sambil tersenyum sinis. Ternyata kamu kembali. Bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Ternyata benar. Kamu yang mengintip kamar Amir, ujar Raina dengan nada dingin. Farhan tertawa. Anak itu bukan hanya pewaris, tapi kunci bagi masa depan keluarga kerajaan. Dan kamu penghalang terbesar. Ia maju selangkah. Raina memegang gagang senter dengan kuat. Aku tidak takut padamu. Aku tahu. Justru itu yang membuatmu harus dilenyapkan, jawab Farhan seraya mencabut pisau kecil dari balik jas hitamnya. Namun sebelum ia sempat bergerak, pintu bawah tanah tiba-tiba terbuka lebar. 3 penjaga berpakaian lengkap datang membawa senjata dan membekuk Farhan. Turun. Angkat tanganmu.
teriak salah satu dari mereka. Farhan melawan, tapi kalah cepat. Dalam waktu sekejap, ia diborgol dan diseret keluar. Raina terdiam. Di belakang para penjaga itu, berdiri Hamad dengan wajah pucat. "Kau benar, Raina," kata Hamad. "Farhan sudah kami curigai sejak lama. Tapi kami butuh bukti. Dan kamu memberikannya." Raina masih terguncang. "Kalau aku tidak turun ke sini tadi pagi, mungkin Amir sudah." Hamad menunduk. "Kamu menyelamatkan pewaris tahta. Dan mungkin menyelamatkan seluruh keluarga kerajaan." Namun Raina tahu, bahaya belum sepenuhnya berlalu. Karena dalam dokumen itu, ada satu nama yang jauh lebih mengerikan daripada Farhan. Dan nama itu adalah orang yang paling dekat dengan Sultan sendiri. Istana kembali tenang, setidaknya di permukaan. Farhan telah diamankan dan berita resmi menyebutkan bahwa ia tengah diselidiki atas penyalahgunaan wewenang dan rencana makar. Namun Raina tahu, semua belum berakhir. Ia duduk di kamar Amir, menatap bocah itu yang masih tertidur. Di tangannya, satu lembar foto jatuh dari folder dokumen yang ia bawa semalam. Wajah dalam foto itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya. "Mustahil," bisiknya lirih. Senyum di foto itu milik seseorang yang tak lain adalah adik Sultan sendiri, Pangeran Karim. Raina segera menemui Hamad di ruang kerjanya. Saat ia mengetuk pintu, Hamad langsung mempersilahkannya masuk. Tatapan pria itu cemas, seperti sudah tahu apa yang dibawa Raina. "Aku menemukan ini," ujar Raina pelan sambil meletakkan foto dan dokumen yang sudah disalin tangan. Pangeran Karim terlibat. Dia penyandang dana utama. Bahkan Farhan hanya pion kecil. Hamad menutup mata sejenak. "Aku curiga, tapi tak pernah punya bukti. Dia terlalu dekat dengan Sultan. Terlalu pandai menyembunyikan semuanya." Raina menggigit bibir. "Kalau dia tahu dokumen ini sudah berada di tanganmu, dia akan bertindak cepat. Dan itu berarti..." Hamad berdiri, menatap langit-langit. Amir dalam bahaya lebih besar dari sebelumnya. Saat itu juga, penjaga istana datang tergesa-gesa. "Tuan Hamad." Pangeran Karim menuju ruang anak. Dia membawa 2 pengawal bersenjata. Raina langsung berdiri dan berlari keluar tanpa menunggu perintah. Jantungnya berdegup kencang. Di lorong panjang menuju kamar Amir, ia melihat bayangan 3 pria dewasa. Salah satunya bersorban putih emas. Wajahnya tegas, tatapannya dingin seperti es. "Karim," teriak Raina. Pangeran Karim menoleh, tersenyum sinis. "Raina, pengasuh yang jadi duri." "Jangan dekati Amir," bentak Raina sambil berdiri menghalangi pintu kamar anak itu. Karim mendekat. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Aku pewaris sejati, bukan bocah kecil itu." Namun sebelum ia sempat membuka pintu, suara derap langkah bergema keras di belakang. Puluhan penjaga istana bersenjata lengkap datang mengepung, diikuti oleh Hamad yang membawa surat perintah penahanan resmi. "Atas nama Sultan," ujar Hamad, "kamu ditahan atas tuduhan pengkhianatan dan konspirasi menggulingkan tahta." Pangeran Karim tertawa keras, lalu meludah ke lantai. "Kalian pikir Sultan akan memilih bocah itu dibanding darahnya sendiri? Kalian semua akan menyesal." Penjaga menggiring Karim dan 2 pengawalnya pergi. Raina segera masuk ke dalam kamar dan menemukan Amir sudah duduk di ranjang. Matanya sedikit sembab. "Ada suara ribut ya, Bunda Raina?" tanyanya polos. Raina tersenyum dan mendekapnya erat. "Tidak apa-apa, Nak. Sekarang semuanya akan baik-baik saja." Namun jauh di balik dinding istana, ada satu surat yang belum terbuka. Surat itu ditulis tangan oleh Sultan sendiri. Surat yang ia titipkan pada Hamad sebelum pergi ke Swiss untuk operasi jantung setahun lalu. Dan kini, surat itu akan menentukan segalanya. Karena di dalamnya, Sultan telah menuliskan siapa pewaris sah tahta kerajaan yang sebenarnya.
Dan siapa wanita yang ia percaya untuk menjaga kerajaan, bahkan setelah ia tiada. Langit Riyadh tampak cerah pagi itu. Matahari menyusup lewat jendela kaca besar ruang kerajaan, menyinari wajah Amir yang sedang duduk tenang di singgasananya. Meski usianya baru 7 tahun, ketegasan terpancar dari sorot matanya. Di sampingnya, Raina berdiri dengan anggun, mengenakan pakaian istana sederhana namun elegan. Hamad berdiri di depan semua orang yang hadir. Para pejabat tinggi istana, keluarga kerajaan, dan media dari berbagai negara berkumpul di aula besar. Semua menunggu pengumuman penting, wasiat dari Sultan Harim yang telah berpulang 2 minggu lalu. Dengan suara yang berat, Hamad membuka surat yang disegel dengan lambang emas kerajaan. Suasana menjadi hening. Aku, Harim bin Sa'ad, dengan sadar dan tanpa tekanan, menuliskan ini sebagai keputusan terakhirku sebagai raja dan ayah. Aku menunjuk anakku, Amir bin Harim, sebagai pewaris tunggal tahta kerajaan. Semua orang bersorak. Tapi Hamad belum selesai membaca. Namun, aku juga menitipkan satu nama. Seorang wanita yang kupercaya, bukan hanya karena jasanya yang besar kepada anakku, tapi juga karena ketulusan, keberanian, dan cinta sejatinya. Dia bukan berasal dari darah bangsawan. Tapi hatinya lebih mulia dari emas dan jiwanya lebih kuat dari baja. Namanya, Raina binti Mulyani. Aku tetapkan sebagai penjaga tahta dan penasihat kerajaan sampai Amir cukup umur memimpin sendiri. Suasana berubah sunyi. Raina terdiam di tempatnya. Air mata menetes di pipinya. Ia tidak menyangka kepercayaan sebesar itu diberikan padanya. Amir bangkit dari singgasananya, menggenggam tangan Raina. Bunda Raina akan selalu di sisiku, kan? Bisiknya. Raina mengangguk, sambil membelai rambut anak itu. Sampai kapanpun, nak. Beberapa pejabat yang sebelumnya meragukan Raina kini membungkuk hormat. Mereka melihat bukan sekadar mantan TKW di hadapan mereka, tapi sosok wanita kuat yang telah mengorbankan banyak hal demi anak raja. Hari itu, berita menyebar ke seluruh dunia tentang wanita sederhana dari Jawa Timur yang tak hanya dipercaya mengasuh putra mahkota, tapi juga menjaga seluruh istana. Dunia gempar. Tapi yang lebih gempar lagi adalah kampung halaman Raina di Madura. Rumah orang tuanya dipenuhi wartawan dan tetangga. Ibu Raina hanya bisa menangis sambil mencium foto putrinya yang terpampang di layar televisi. Anakku, kamu sudah jadi cahaya buat banyak orang. Lirihnya. Raina tetap tinggal di istana. Tapi kini ia bukan sekadar pengasuh. Ia adalah sosok penting di balik tahta kerajaan Arab Saudi. Banyak yang mengira hidupnya kini sempurna. Tapi Raina tahu, tanggung jawab baru saja dimulai. Namun ia tak gentar. Karena di setiap langkahnya, ia percaya bahwa Allah tidak pernah tidur. Dan bahwa kebaikan, meski datang dari tempat sederhana, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan tulus, sekecil apapun itu, tidak akan pernah sia-sia. Seperti Raina, seorang wanita sederhana dari desa yang dengan keikhlasan dan kesabaran mampu mengubah jalan hidupnya, hingga dipercaya menjaga seorang putra mahkota. Ini adalah pengingat bahwa siapapun bisa menjadi luar biasa, jika ia tetap berpegang pada nilai-nilai mulia dan tidak pernah berhenti berbuat baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7. Kalau kamu merasa cerita ini menarik, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kamu sangat berarti untuk kami terus berkarya dan menyebarkan pesan-pesan positif lewat cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bunga Sepatu Kilauan.